di akhir kuliah ini ya, itu ada kuis ya, kuis ada 10 soal ya. Nanti bisa dijawab melalui link nanti saya share di kolom chat ya. Kemudian ya ini sebagai latihan saja ya. Jadi latihan, tetapi mungkin kalau nanti nilai UTS atau UAS-nya jatuh ya, saya tambahkan nilai kuisnya gitu ya. Jadi sebagai nilai simpanan lah begitu ya. Sehingga penting juga diperhatikan isi kuliahnya ya, materi kuliahnya sebentar ya. Mungkin kalau tidak ada apa istilahnya, tidak ada ikatan tugas gitu setelah kuliah, pasti ini sekedar lewat gitu ya. Mudah-mudahan tidak sekedar lewat ya. Baik, jadi kuisnya 10 soal ya, nanti waktunya mungkin 10 menit. Setelah itu 10 menit ya kita lihat waktunya nanti ya. Jadi waktu menjawab itu karena pakai Google Form ya, itu bisa sampai besok ininya soal yang muncul ya. Jadi kita hitung 10 menit lah setelah perkuliahan berakhir, yaitu udah selesai menjawab soal ya. Jadi kuisnya bisa ya sesaat sebelum ini berakhir kuliah. Baik, jadi saya share konten aja. Materi kuliah hari ini adalah nekropsi ruminansia ya. Cari dulu materinya ya. Ini korupsi. Sudah kelihatan adik-adik? Seharusnya ada deh. Patologi sistemik 2, teknik nekropsi pada ruminansia. Sudah terlihat, Prof. Sudah ya, oke. Nah, materi ini sudah saya share lewat Korti juga. Mudah-mudahan ya ada yang ini ya sudah membaca ya. Kalau tidak ya nanti baca ya. Kalau yang sudah membaca pasti ada beberapa pertanyaan bisa dijawab nanti ya. Jadi teknik nekropsi pada ruminansia ya. Jadi sesuai dengan namanya pakai ruminansia itu berarti rumen, ada rumen. Jadi lambung ganda ya. Jadi berbeda dengan hewan yang lain ya. Ini lambungnya ganda. Jadi jadi saya menghafalnya itu ya RRWA gitu ya. RWA. Jadi R rumen, retikulum, omasum, abomasum, RROA ya. Jadi ada 4 bagian lambung ya, sehingga disebut lambung ganda. Nanti bedakan dengan herbivora ya, herbivora pemakan tanaman hijauan ya. Jadi kuda juga termasuk, padahal kuda lambungnya tunggal ya. Jadi lambungnya satu saja dia, lambung ya itu ya. Tidak ganda ya. Ruminansia ada rumen itu ya. Baik, jadi selanjutnya teknik nekropsi ruminansia prinsipnya sama dengan mamalia, tetapi pada ruminansia itu diperhatikan rumen ya. Karena rumen itu bagian terbesar dari lambung ya. Sehingga kalau pecah itu akan mengacaukan ini gambaran posisi jaringan, kemudian nanti akan membuat inilah lesi-lesi yang tidak semestinya ya, karena tercampur dengan isi rumen ya. Sehingga posisi saat melakukan nekropsi itu harus di bagian bawah itu adalah rumennya ya. Jadi di posisi kiri, ingat rumen itu terletak di posisi kiri daripada perut ya. Jadi di bagian kirinya itu dibaringkan di sana ya. Jadi kalau mamalia yang lain itu sembarang aja ya. Kanan boleh, kiri boleh, sembarang melungkup boleh begitu ya. Khusus untuk ruminansia untuk mencegah gitu ya. Nanti rumennya pecah, itu posisi rumen di sebelah bawah gitu. Terima kasih, dokter. Kemudian ya
barangkali perlu diingat kembali, nekropsi adalah pemeriksaan individu setelah kematian untuk mengetahui penyebab kematian, ya, causa mortis, ya. Jadi nekropsi, ya. Tetapi dalam melakukan pembedahan, ya, untuk penelitian dan sebagainya juga sering disebut nekropsi, ya. Jadi membuka organ atau jaringan, ya, itu untuk mengetahui posisi jaringan, ya, perubahan-perubahan yang ada secara PA, ya. Sedangkan kalau pada hewan masih hidup, ya itu dilakukan biopsi namanya, biopsi, ya. Jadi hewannya masih hidup, tetapi jaringan hatinya untuk pemeriksaan diambil secara aseptik, ya, itu ya, dengan spait, ya, dengan alat tertentu, ya. Itu namanya biopsi, ya. Jadi bio itu kan hidup artinya, masih hidup hewannya, ya. Nah, adik-adik dalam melakukan nekropsi nanti, ya, jadi terutama nanti setelah kokas itu, ya, pasti merasakan cari kasus, ya, melakukan nekropsi, ya, harus mengisi protokol nekropsi, ya. Jadi protokol nekropsi itu boleh dikatakan panduan gitu, ya, apa yang harus dicatat gitu, ya. Jadi kalau tidak ada pegangan atau panduan, tidak tahu apa yang dicatat, ya, nanti bisa kehilangan data, ya. Jadi ingat dalam melakukan nekropsi yang untuk diagnose, ya, itu jangan lebih dari 6 jam diambil organnya atau spesimen, ya. Kemudian pemeriksaan secara PA, patologi anatomi, ya, maupun untuk mengambil spesimen, ya, atau materi untuk diperiksa di lab viru, lab bakteri, lab parasit gitu, ya. Jadi ke semua bagian, ya. Itu sumbernya di saat nekropsi itu, ya. Sumber jaringan yang akan diperiksa ke lab-lab untuk patologi, membuat histopatologinya, ya. Untuk ke lab viru melihat ada virus apa tidak, lab bakteri ada bakteri apa tidak, kemudian kalau parasit ada parasit apa tidak. Pokoknya kita meriksa feses-nya ada telur cacing enggak gitu, ya. Kemudian termasuk juga pakan, ya. Pakan kalau hewannya muntah berbuih, ya, itu curiga keracunan, ya ambil pakannya, atau bahkan yang toksik muntahannya gitu umpamanya, ya. Itu harus di ini periksa atau diambil. Setelah itu baru pemeriksaan PA, ya. Kemudian nanti didapat itu. Jadi protokol nekropsi secara detail nanti silahkan baca di apa di protokol nekropsi, ya, yang ada juga di materi PPT yang saya berikan lewat Korti tadi, ya. Nah, itu sebagai panduan, ya. Jadi sebenarnya nekropsi itu kan sebagian dari pemeriksaan atau mendiagnosa, ya. Jadi kalau dari diagnosa secara komprehensif, secara menyeluruh kan terdiri dari anamnesa, ya. Jadi anamnesa menanyakan pemiliknya, kapan sakit, kapan mati, apa yang dimakan, gitu. Kemudian gejala klinisnya kalau hewannya masih hidup, ya bisa dilihat, ya. Kalau tidak, ya tentu lewat anamnesa juga. Ciri-cirinya apa waktu sebelum mati gitu, ya anamnesa, ya. Nah, setelah itu baru pemeriksaan PA, ya, kemudian pemeriksaan lab, ya. Jadi lab bakteri, lab virus, lab parasit, lab toksikologi kalau ada, ya, kemudian lab histopatologi, ya. Jadi nanti ini namanya di sistem koas itu sistem kodil, ya. Koasistensi diagnosa laboratorik, ya. Jadi gabung daripada beberapa lab, kodil, ya. Koasistensi diagnosa laboratorik. Kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan spesimen, ya. Jadi setelah melakukan nekropsi, memeriksa, ya. Jadi maksimal dalam waktu 6 jam, ya, itu, ya, melakukan nekropsi, pemeriksaan PA dan mengambil spesimen, ya. Pokoknya maksimal 6 jam itu, ya, seluruhnya, ya. Nah, dalam pengambilan spesimen itu harus dipilih spesimen yang tepat gitu, ya. Jadi kira-kira arah diagnosanya kemana gitu.
Spesimen adalah benda apa saja yang dianggap tercemar oleh agen penyakit, termasuk bagian tubuh hewan atau hewannya sendiri. Ya. Jadi umpamanya kalau kita curiga virus ND, ya. Jadi virus ND-nya di mana lokasi ininya, predileksinya. Jaringan itu diambil ya untuk dikirim ke lab biru ya, untuk diperiksa. Jadi ada di sana virusnya gitu ya. Nah itu disebut spesimen, jadi jaringan itu ya. Kemudian bakteri juga ya, jadi dikirim kira-kira ini penyakitnya mulut dan kuku gitu. Berarti jaringan apa diambil? Jadi apakah jaringan mukosa mulut ya, atau jaringan di sekitar kuku ya, ceracak ya, atau tonsilnya. Tonsil itu merupakan limfogranula yang paling dekat dengan mulut gitu ya, tonsil ya. Biasanya di sana bersarang ini ya, virus mulut dan kuku ya. Nah, ini sangat menentukan nanti hasil pemeriksaan. Itulah disebut dengan kualitas spesimen ya. Jadi spesimennya bagus atau tidak gitu ya. Tergantung arah penyakitnya. Jadi setelah diperiksa PA ya, diperiksa semua, oh ini kira-kira penyakit mulut dan kuku gitu ya. Penyakit mulut dan kuku atau boleh SE gitu ya. Nanti di mana lokasi eh, jadi berdasarkan ini teori bakteriologi atau virologi ya, di mana lokasi dia paling disenangi gitu ya dari agen tersebut ya. Itu yang dikirim ya. Itulah disebut dengan kualitas spesimen ya. Jadi berkualitas atau tidak. Nanti kalau jaringan yang bukan predileksinya dikirim ya nanti negatif hasilnya ya. Jadi jawabannya negatif. Tidak ada virus, tidak ada bakteri gitu ya. Nah, itu disebut dengan kualitas spesimen ya. Jadi, nah ini catatannya ya, jaringan tidak boleh lebih dari 6 jam setelah mati. Ya. Kenapa? Ya, karena setelah 6 jam di daerah tropis terbuka, ya, di daerah tropis dan terbuka, ya. Kalau daerah tropis di dalam kulkas beda lagi ya. Daerah tropis yang terbuka di alam itu tidak boleh lebih dari 6 jam, itu karena terjadi otolisis ya. Jadi sel-selnya otolisis secara histopatologi tidak bisa didiagnosa. Kemudian kalau virus bakteri itu sudah terkontaminasi dia kalau lebih dari 6 jam ya. Sehingga nanti diagnosanya ngawur gitu ya, tidak tepat gitu ya. Kemudian spesimen dia untuk hewan besar 1 kali 1 kali 1 begitu ya sentimeter ya. Sedangkan kalau hewan kecil kayak tikus ya itu menyesuaikan lah ya. Kira-kira bisa tidak dipotong nanti jaringan dalam proses pembuatan preparat gitu ya. Kemudian nanti dimasukkan ya untuk histopatologi itu dimasukkan dalam buffer formalin 10% ya. Jadi NBF namanya ya. NBF itu netral buffer formalin 10% ya. Jadi jaringan yang disimpan ukuran 1 kali 1 kali 1 ya atau bisa lebih kalau NBF-nya banyak gitu ya. Yang penting dia tenggelam. Tenggelam ya tentunya kalau semakin kecil ukuran ininya ya mendekati 1 kali 1 ya itu semakin cepat dia ini istilah patologinya matang gitu ya. Jadi jaringan sudah terfiksasi istilahnya, fiksasi oleh NBF itu. Kalau dulu pakai formalin 10%, sekarang pakai buffer ya, biar lebih bagus hasil preparatnya ya itu. Ya. Jadi itu harus tenggelam ya. Jadi kalau tidak tenggelam berarti nanti jaringannya mati, tidak nekrosis, tidak fiksasi dia, tidak terfiks ya. Jadi bisa nekrosis dia, pembusukan. Gitu. Kemudian selanjutnya kalau hewannya masih hidup ya biasanya kalau unggas gitu ya atau barangkali pernah ada kasus anjing ya yang diserahkan diobati terus tidak sembuh-sembuh ya diserahkan ke lab ya untuk mendiagnosenya ya jadi dibebaskan lah dimatikan ya dan itu ya harus dilakukan eutanasi. Jadi kita sebagai dokter hewan harus paling awal ya, paling depan untuk memperhatikan kesejahteraan hewan ya. Jangan sampai kalau mau dimatiin ya mati secara halus ya itu ya. Jangan dibantai ya. Jadi harus dieutanasi ya.
Jadi eutanasi juga sering dilakukan pada hewan yang terlalu tua, ya, penyakitnya infausta, ya, tidak sembuh-sembuh, ya, kemudian untuk tujuan diagnosa, ya. Aku juga Biasanya kalau nggak bisa unggas bikin itu terbang juga. beribu-ribu ayam, ya, kemudian sebagian sakit, ya, itu biasanya kita ambil 5 ekor sampel, ya. 5 ekor yang ya anggaplah sakitnya paling parah gitu ya. Berarti kan masih hidup ya. Sehingga perlu dietanasi ya sebagai sampel untuk diagnosa ya. Nah, selain itu ada teknik-teknik etanasi ya, itu biasanya untuk pada sapi biasanya tembakan ke arah kepala ya. Jadi sering dilakukan pada ini ya, rumah potong misalnya ya. Dipingsankan dulu dengan tembakan ke arah kepala, setelah itu baru dikeluarkan darahnya gitu ya. Jadi setelah pingsan gitu ya. Sedangkan untuk hewan lain ada teknik-teknik yang lain ya. Nah, otopsi, nekropsi itu persamaannya otopsi sebenarnya di manusia itu otopsi itu sebagian ya itu ya. Jadi biasanya tidak dibedah seperti pada hewan gitu ya. Kemudian nama lainnya otopsi, seksil ya, obduksi ya, bedah bangkai, bedah mayat ya. Jadi untuk menentukan penyebab kematian atau sakitnya hewan ya. Kemudian yang melakukan nekropsi ya bukan nekropsan ya, tapi sekan ya, sekan. Jadi yang melakukan seksil gitu ya, seksil. Sehingga Lagi. nekropsi itu ada 2 jenis ya, nekropsi lengkap seperti tadi ya. Jadi di Kampret sih. etanasi, setelah itu Ada dibuka kejadian ya lain. di rongga Aduh, dada, ya rongga Allah. perut ya. Turniket sama Jadi apa tuh? secara keseluruhan dibuka ya, juga berbagai jaringan ya Berapa dibuka sih ya. beli turniket? Kemudian ada Aduh. nekropsi tidak lengkap ya. Jadi tidak lengkap ya karena penyakit kontagius ya. Jadi Manipulasi sangat juga. menular, kontagius Kok ya. gitu? Jadi Ada-ada aja, sangat weh. menular ya. Kalau penyakit Hubungan menular kayak kan gitu. banyak ya, tetapi yang sangat Aja. menular ya itu Kayak aku contohnya adalah sekarang. antraks ya. Jadi antraks itu paling utama ya penyakit yang harus diperhatikan. Sehingga dalam melakukan nekropsi ya kalau ada Kedua. perdarahan di Oh iya, lubang-lubang sama. kumlah gitu ya, hidung, TKB mulut, lagi. mata, anus gitu TKB. ya, ada perdarahan di sana harus dicurigai antraks. Ambil ini, ambil darahnya diperiksa apakah ada bakteri antraks ya. Kemudian tidak lengkap juga karena untuk penelitian ya. Kemudian diagnosa yang Kenapa telah ini ya? terarah ya. Jadi kalau sudah terarah diagnosanya ya punya pengalaman ya, ya cukup diambil ini. Ini keracunan Aku nggak gitu ya. ngerti. Jadi tidak semuanya dibuka, tapi lambung, hati ya itu ya. Aduh, Jadi ngerti ya jaringan Bapak ya. tertentu saja diambil Nanti ya. yang ke Sehingga sana nih. itu disebut nekropsi tidak lengkap. Untuk Ya. pemesanan 15 Mei. Terus Kemudian dalam melakukan ini pemeriksaan saat nekropsi ya berbagai organ ya untuk melihat nggak perubahan patologi nyambung. anatomi ya seluruh jaringan diperiksa ya meliputi ukuran ya. Turniket Jadi itu kalau bisa. ukuran hati, ginjal, paru ya itu jantung ya itu barangkali bisa di ini ya dipertimbangkan pengalaman adik-adik dari membaca atau melihat gitu ya. Ngerti ya. Jadi ukurannya ini kalau kok drastis sekali gitu ya. Jadi ukuran jantung sapi itu mestinya besar gitu, tapi kok sebesar jantung anjing gitu umpamanya ya. Ya itu barangkali nanti bisa di ini ya, sebagai cari-cari referensi ya. Saya kira Mungkin sih anjir. secara ukuran itu biasanya Aduh, gimana sih menyangkut ceritanya? jaringan-jaringan atau organ-organ Mantap. tertentu ya. Jadi tidak semua bisa Dan juga ditentukan ukurannya ini membesar dikit apa jauh mengecil banget gitu ya. itu. Nah, kemudian yang kedua warna. Jadi warnanya kok hati Aja. kok merah gitu kayak paru gitu ya. Kan ada istilah merah hati itu ya, merah agak gelap ya. Biarin aja lah. Kemudian Buat konsistensi ngerti. ya. Jadi kalau dipencet-pencet Biarin itu aja. kok parunya padat ini ya. Enggak. Yang sering disebut dengan hepatisasi ya, Ya kayak mungkin hepar sudah ini tetapkan paru-parunya baik. gitu ya. Anda mau beli apa tidak? Hepatisasi Oh, ya. Itu konsistensi ya. change address Kemudian lagi. yang Aduh, keempat adalah bidang gampang banget. irisan.
Jadi kalau diiris keluar Udah darah apa ribet tidak? makanya Jadi kalau ngurusinnya. tidak keluar darah Aduh, berarti astaga. anemis ya, ya itu ya. Jadi kalau justru kalau muncrat darahnya ya Wah, itu lama berarti Mas ya terjadi dibilang mungkin ribet. kongesti, hiperemis ya itu ya. Iya, Jadi itu yang diperiksa 4 itu ya. kayaknya deh. Kemudian kalau ada eksudat ya, ada nanah, ada mukus gitu ya. Eksudat atau odim ya itu catat kira-kira berapa Iya, iya, mili iya. lah gitu ya. Kemudian warnanya seperti apa, keruh apa jernih Pokoknya ya, bingung. sifat ya. Udah, aku juga udah Sifatnya beli, anjir. kental Ada. atau cair biasa ya. Kemudian Ngepot bau nanti. ya apa agak busuk baunya atau tidak Udahlah, berbau pakai malah aja. gitu ya. Repot Nah itu banget. dicatat. Kemudian kalau ada cacing catat jumlahnya. Jumlahnya, ukurannya, warna, lokasi ya. Ya, Lebih-lebih namanya lagi kalau tempat yang aneh gitu ya. Ini kok ada cacing di boleh dulu. Kalau jaringan nggak beli juga biarin kalau aja. babi Dia kan di paru-paru kan muncrat biasa itu itu. ya. Ada Ya kan dia metaspongylus ya. buung dah. Kemudian ada Aduh, kalau repot di anjing ginjal gitu aja. stepanurus ya. Nah ini kalau sapi gimana? Nah itu perlu dicatat ya. Jadi Buung. jangan-jangan ada jenis cacing baru ya. Kemudian jika ada tumor ya, abses ya, catat juga berapa ukurannya ya, itu di protokol nekropsi itu ya, sebagai catatan atau panduan untuk mencatat semuanya ya. Kemudian mulai dari saluran pencernaan ya, jadi saluran pencernaan itu diperiksa dari mukosa mulut ya sampai dengan anus ya. Itu diperiksa terhadap perubahan-perubahan patologi. Nanti ingat patologi umum lagi ya. Apakah ada peradangan, apa ada nekrosis, ya itu ya. Dari mukosa mulut ya. Kalau penyakit mulut dan kuku ya sekitar mulut ya. Itu diperiksa ya. Kemudian kalau hati ya, hati ini merupakan bagian dari pencernaan sebetulnya ya. Jadi kalau yang disebut dengan pembengkakan hati yaitu hepatomegali adalah ini di pinggirnya itu ya, di pinggirnya itu lihat ya. Jadi kalau agak menumpul itu berarti membengkak dia. Jadi disebut dengan hepatomegali ya. Jadi kalau lancip-lancip saja itu berarti normal ya. Jadi bukan berdasarkan besarnya atau kecilnya itu ya, tetapi pinggirnya itu dilihat ya. Jadi kalau pinggirnya agak tumpul itu berarti membengkak gitu ya. Kemudian saluran empedu dicek ya, jadi dipencet kantong empedunya kalau keluar lancar itu berarti tidak ini tidak tersumbat ya, karena sering terjadi obstruksi pembuluh empedu ya. Nah ini Ya, baru tahu ini. gambaran lambung ganda ya. Kemudian cacing ya. Jadi jenis-jenis cacing juga bisa dilihat di usus ya, usus sapi ya. Ada Banyak. Haemonchus ya. Kemudian ada Osteotracheosis ya. Kemudian ada juga jenis-jenis parasit yang lain ya itu ya. Jadi Awas nanti lagi. eh, ingat lagi Banyak. lab parasit ya, parasit Ya, apa udah saja ini. ada di lambung, Oh, kemudian ini. ada di usus, usus halus, usus besar ya itu ya. Udah Jadi belum nih? diperiksa dan dicatat jumlahnya ya. Kemudian begitu juga ini ya pada Apa ini? nematoda ya. Jadi nematoda pada usus ya. Kemudian ada Ngerti aku nih. barangkali lemak bagian lemaknya itu mengalami atrofi Ampun. juga bisa dicatat itu ya di saluran pencernaan ya. Kenapa nama Toba Kemudian kalau aku? pada BPD penyakit sapi bovine viral diare ya Gimana itu ceritanya? bisa diperiksa ususnya ya. Nggak Jadi paham kalau aku ada ya. usus yang mengalami nekrosis Tidak disertai ketahuan gitu. sisa-sisa feses, sisa Kenapa makanan ya itu? nempel ya itu curiga Gimana ke BPD caranya ini? ya, BPD Apakah aku ya. harus Jadi itu penting diperiksa ya, pada ruminansia ya. Kemudian kalau pada hati ya itu cacing hati biasanya sering ya. Jadi cacing hati itu sering lalu lalang di nggak paham saluran aku. saluran empedu ya.
saluran empedu di hati ya. Jadi bahkan sering menyumat ke saluran empedu ya. Ya kan nanti jentuhnya pasti mengganggu ini pencernaan ya. Jadi pencernaan empedu kan Coba itu fungsinya gimana ya? Nggak mengemulsikan paham aku. lemak ya. Sehingga bisa diserap di usus ya. Jadi kalau tidak ada empedu ya, Sampai jadi itu gitu. lemak akan lewat saja ya di usus ya, tidak bisa diserap ya. Aduh, tanya Karena bapak tidak deh, bapak nggak paham. diemulsikan oleh Please, aku nggak empedu ngerti. ya. Aduh, Sehingga bisa aku terjadi bingung. kronik Kayaknya tuh ribet extrahepatic banget cholangitis tuh. ya. Jadi terjadi Soalnya peradangan pada gini. kantong empedu ya. Tanya dulu, aku nggak ngerti ah. Kemudian Kayak gini mah ini nggak juga ngerti gue. ada paratipoid hepatitis ya. Jadi peradangan pada hati yang disebabkan oleh bakteri ya. Jadi Iya tuh. paratipoid ya itu sering disebabkan oleh Bakteri. salmonella gitu loh ya. Jadi Iya. salmonella yang pada Tidak ada tulisannya tuh. Paham, pada orang kan sering disebutkan sebagai penyakit salmonellosis ya. Pasti kan pesanan Kemudian saluran pernapasan nggak ya. paham, Jadi saluran serius. respirasi ya pemeriksaan dari rongga hidung, esofagus, faring, trakea, lipogranula dan paru-paru ya. Jadi itu yang harus diperiksa ya. Kemudian paru-paru ya diambil sedikit untuk uji apung ya. Jadi kalau paru-paru yang tidak normal ya tidak Kamu sudah mengapung ya dalam gitu. air ya, dalam air ya. Udah Jadi nggak uji paham. apung itu catatan untuk Bener nggak paru-paru ya. ngerti. Ini normal atau tidak paru-parunya ya. Nah ini contoh paru-paru ya. Jadi yang kiri beginian atas ini ada nekrosis ya. Jadi dibiarin gitu. ada belang-belang merah, belang-belang pucat ya itu Dibiarin ya. gitu. Jadi menunjukkan adanya Bayangkan gitu. nekrosis ya. Bayangkan Jadi deh. kematian Gitu. jaringan paru-paru. Oh Joseph. Kemudian kalau jantung ya jantung saya kira bisa untuk sapi kan besar ya. Jadi kalau di selaputnya apakah ada cairan ya itu berarti hidroperikardium ya. Hidro ya. Jadi ada cairan ya. Jadi kalau di otak kan hidrosepalus, kemudian kalau di rongga torak hidrotorak ya. Kemudian kalau di perikard ya itu hidroperikard ya. Kemudian gimana cara membuka palpula tricuspidalis ya, palpula bicuspidalis ya itu nanti dibaca saat melakukan nekropsi ya. Terutama nanti koas ya, di saat koas itu harus minimal menekropsi Ini kan ya untuk sapi mungkin tidak ya. paham ini Tetapi aku nanti untuk setelah dokter dibiarin. hewan di lapangan ya bisa dibuka kembali ya. Apa ini Kemudian gitu, aduh. untuk Serius UTS ya deh. harus tahu gitu ya, UTS, WAS ya. Nah ini Apa ini jantung ya, jadi bagian endokardiumnya seperti apa ya, ada palpula tricuspidalis dan palpula bicuspidalis ya. Kalau tricus itu kan di jantung kanan ya, sedangkan di bicus itu di jantung kiri ya. Kemudian ginjal ya. Jadi ginjal itu periksa selaputnya. Selaputnya kalau nggak selaput ngerti ginjal ini itu gitu loh susah dibuka, semuanya. itu berarti ada kemungkinan peradangan Gitu. ya. Bener-bener Kemudian begitu juga vesika urinaria ya. Vesika urinaria juga penting diperiksa, kantong kemih ya. Jangan dipaksa dewasa tapi Nah ini saja ginjal sudah babi ya, urusinnya. mamalia ya, mungkin sapi juga bisa ya. Gitu. Ada infak ya, jadi pucat-pucat ini merupakan infak ya. Jadi ini berarti ada gangguan sirkulasi ya pada ginjal ya. Jadi pucat-pucat itu ya. Jadi tidak ini variasi warna itu tidak ya. Itu ciri-ciri ada infak ya. Jadi infak itu akibatnya kan nekrosis juga ya. Ada pucat-pucat ya. Jadi tidak ada aliran darah ke sana. Apa sih sebenarnya demi Tuhan? Nggak Ini paham ginjal juga aku. ya. Beneran. Kemudian Demi Tuhan deh. terkait dengan ginjal juga perhatikan kalau warna kuning ya,
pada sapi ya juga bisa terjadi ya, Demi yaitu Tuhan, nggak berarti ada paham gue gitu. leptospirosis ya, Gue harus gimana leptospirosis ih? ya. Jadi pada anjing juga ada, kemudian pada sapi juga ada kasus ini leptospirosis Aneh yang coba. menyebabkan darah Udah itu aneh lisis gitu. dia ya. Darah lisis Ngerti. sehingga menyebabkan bilirubin keluar dia, menyebabkan warna kuning atau jaundice ya. Aduh, nggak paham. Kemudian ini saya kira kembali bisa ukuran Biar ya, gua warna nggak dan ngerti konsistensi ya. di mananya, nggak Kemudian paham kalau gitu. pada Demi sapi yang Tuhan, gue menyerang nggak khusus sapi paham. Bali ya, Ya kita di Allah, Bali ini ya, udah apalagi FKH ngeling Hunut ya, ini kayaknya ini ngurusinnya harus nih. paling tahu ya di antara FKH se-Indonesia ya tentang penyakit jemberana ya. Jadi penyakit jemberana itu adalah cirinya ya. Jadi kalau masih hidup itu gitu. ada pembengkakan limfogranula, prescapularis dan prefemoralis ya. Jadi scapularis itu berarti di depan kaki depan. Ya, Anda mau Ada aku limfogranula di nggak sana. paham Kemudian ini. di bagian depan femur ya otot Ini nggak paha ya paham. itu juga ada Paksa limfogranula. banget. Nah, itu prescapularis dan prefemoralis ya Paksa karena jelasin bagian padahal luar nggak itu ya. ngerti apa-apa Itu sering gitu. disebut juga limfogranula Gimana caranya gitu? superficialis ya. Superficial. Ngerti. Dari permukaan superficial ya. Nah, ini kalau Ngerti pada gue penyakit nggak jemberana bisa. ini splenomegaly-nya ya, pembengkakan limfa Ngapain itu juga bisa bapak 10 main kali lipat dari mainnya aja. normal ya. Kayak Jadi usus menyerang kayak sapi dikira Bali aku ini ya. ngerti aja loh. Dan Terus sekarang kayak masih Den ada, gitu tapi kayaknya naik ini turun ya. liatnya. Jadi kejadian itu naik turun Terus ya, udah tidak itu habis-habis dia ini penyakit jemberana ini ya. susunly Khusus delivery. menyerang sapi Bali, kalau sapi yang lain Jadi tidak juga gitu ya. aku Jadi kerbau juga udah dilaporkan ada poin ya. satu ya. Tapi kalau sapi yang Gimana lain tidak gitu diskusinya ya. Nah lo ini gitu. yang Habis itu dikatakan hari sebagai coba kelemahan diusin sapi ini. Bali ya. Gak Jadi ngerti aku. keunggulannya banyak ya. Dia paling tahan di daerah kritis ya. Jadi kalau sedikit makanan daerah kritis ya, sedikit rumput masih bisa hidup dia ya itu ya. Bahkan di sampah juga masih hidup ya. Jadi bertahan hidupnya tinggi ya, adaptasinya tinggi ya. Tapi kelemahannya ini penyakit jemberana ya. Kemudian otak ya ini diperhatikan meningitis ya. Sabar. Jadi kalau meningitis itu berarti ada radang ya yang dikirikan Ini dengan diomongin dulu kemerahan pada deh. selaput otak ya. Gak ngerti juga Kemudian gitu. setelah nekropsi ya, Makanya ini Anda ya sudah yang dulu deh. melakukan nekropsi ya, otaknya itu jangan di ini ya, kecuali otak ini tidak diambil satu kali satu ya, tetapi seluruhnya dimasukkan dalam NBF ya. Jadi karena dia kalau digunting itu nanti diagnosanya kacau ya. Aja gitu. Jadi otak itu usus ya, masukkan seluruhnya. Mungkin ya gitu. Jadi sebagai catatan ya, jangan sampai nanti dipotong nanti malah hancur dia sehingga tidak sesuai dengan harapan diagnosanya. Gitu. Udah Nah, kemudian secara kasat mata ya, secara klinis juga ya atau PA ya, itu kalau ada mata sapi itu keruh ya itu ya seperti ini ya, korneanya keruh ya, itu mencirikan penyakit MCF ya, malignan kataral fever ya. Iya, terlalu Bukan dipaksa berarti harus makanya semuanya seperti gak ini ya, bisa tetapi ini gitu kalau yang loh. parah gitu ya. Jadi Jangan kalau sudah memaksakan terlihat anak seperti ini disuruh dewasa tapi anak nggak 99% apa-apa tentang MCF dunia gitu luar, ya. nggak ada Malignan kataral kepapahannya fever gitu. ya. Jadi Kemudian ini otot ya. bisa gitu. Jadi kalau otot ada penyakit dagleg pada sapi ya, Udah itu disebabkan oleh Clostridium coopei paksa ya. aku berarti Jadi ada gitu loh. nekrosis di otot paha biasanya ya, black leg ya. Jadi kalau Clostridium pada bebek Ini itu dah gak komunikasi Clostridium dua arah. yang menyebabkan keracunan ya, Gimana aku itu menyebabkan black head ngerti ya. deh, Kalau ini nggak ngerti black leg, juga jadi dipaksa kaki ya. dewasa coba Jadi di otot paha aneh tepatnya gitu. ya. Nah, itu materi kuliah hari ini adik-adik ya. Jadi
butuh dipahami dan sebentar mudah-mudahan bisa menjawab kuisnya ya. Dan sebelum kuis ya tentunya saya sediakan waktu untuk diskusi ya. Mau nangis. Jadi jumlahnya 136 ya. Kira udah mendekati 4 kelas total ya. Gimana adik-adik, ada yang bertanya? Jadi sebetulnya jadwal